Halo Jebret Team dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam acara spesial. Ini acara namanya mungkin Anda sudah tahu pasti ya, Nostal Bola. Di mana kita selalu menampilkan para tokoh-tokoh atau para legend, baik di bidang jurnalis, mereka sudah berpetualang kemanapun, dan juga mantan-mantan pemain sepak bola terkenal di Indonesia. Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, sampai sekarang kita akan tampilkan satu persatu. Dan saat ini ada tamu saya yang luar biasa ini. Sulit untuk bisa cari waktu kepada beliau ini. Ini legenda benar nih. Karena di Indonesia. Karena udah ngungsi ke Bogor. Udah ngungsi ke Bogor ya. Dan di hadapan saya ini adalah Mas Risdianto. Selamat datang Mas Risdianto. Terima kasih. Sudah datang ke studio ini, satu kehormatan buat saya. Datang jauh-jauh hanya ingin memenuhi undangan saya untuk hadir di acara Nostal Bola. Dan beliau harus pakai kereta dari Bogor, Mas ya? Wah, pakai kereta. Dan ternyata dekat juga di sini. Ternyata gampang ke sini. Tadinya dalam pikiran, wah susah ini. Susah nyarinya. Carinya. Begitu sampai, wah ini nggak sampai 10 menit Bang Ropan. Ini ternyata sampai juga ini di sini ternyata. Oke, kita akan berbicara santai. Kita santai aja Mas Riz. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang masa lalu. Ya, bagaimana Mas Riz ini menjadi pemain yang terus bisa ada sampai 10 tahun Mas bisa ada di tim nasional? Di timnas persis 10 tahun. Persis 10 tahun. 71 sampai 81. 71 sampai 81. Mas Kris. Nah, banyak orang yang ingin tahu ini kan, apalagi sekarang sudah kaum milenial ini, itu zaman Mas Kris kan mungkin ada yang belum lahir ya. Terlalu lama. Terlalu lama, tapi ini perlu orang bisa tahu. Oh, ternyata ada. Ini zamannya dulu ada Mas almarhum Iswadi Idris, Mas ya. Ya, Sucipto, Abdul Kadir, Andi Lala, Mas. Andi Lala menyusul di bawah saya, Roni Pati yang bareng. Roni Pati bareng tuh. Sofian Hadi masih di bawah. Masih di bawah. Oh, udah Basri ya. Zaman-zaman itu zaman-zaman dulu nih. Dan tim nasional di zaman Mas Risdianto ini itu luar biasa prestasinya. Nanti beliau akan banyak bercerita tentang bagaimana sempat hampir lolos ke Olimpiade tahun 76. Gagal adu penalti, beliau pernah bermain di luar. Banyak yang tidak tahu bahwa Mas Riz ini pernah bermain di luar negeri. Nah, dia akan bercerita, beliau akan bercerita panjang lebar bagaimana dia ke Hong Kong bermain dan kejar mengejar dalam hal top skor dengan salah satu pemain Seiko di Skotlandia. Oke, Mas Riz. Saya ini mau bertanya, kenapa Mas Riz kok bisa milih sepak bola ini? Ini ceritanya bagaimana? Kok bisa tiba-tiba sepak bola, Mas? Ini yang pertama itu rumah saya sampingnya lapangan, persis samping lapangan. Kalau boleh tahu di mana Mas rumahnya? Di Pasuruan. Di Pasuruan. Nah. Dan bapak saya itu pengurusnya Bon Persekap Pasuruan pada waktu itu. Bon Persekap Pasuruan ya? Ya, jadi otomatis lah itu. Karena begitu bangun tidur sudah lapangan di depan. Bola samping itu. Samping pas. Itu jadi, yang membuat. Nah, terus Mas bagaimana ceritanya? Dari situ saya bermain, akhirnya saya masih muda. Dulu orang nendang kiri itu jarang. Dulu. Nendang kiri. Nendang kiri rata-rata kanan ya? Kanan semua. Jadi saya latihan di kiri. Saya tendang-tendang pakai kiri. Tiba-tiba ada pemain kiri luarnya itu udah tua juga. Ya. Terus cedera. Cari pemain yang bisa kiri susah. Akhirnya saya masih 14 tahun dipanggil untuk ikut senior. Di Pasuruan ini? Di Pasuruan. Dan itu sempat bermain promosi degradasi dulu di Makassar. Itu saya umur 14 tahun. 14 tahun? Ya. Nah. Itu ikut senior. Dan kebetulan saya di situ juga langsung jadi pemain inti. Karena pemain kiri luar itu jarang. Jadi cuma Mas Kris. Cuman saya aja Mas yang Kris bisa aja kiri. yang bisa kiri di Pasuruan. Yang bisa kiri di Pasuruan ya, Mas? Jadi berawal dari situ ya? Ya, dari situ saya lebih sering dipasang, termasuk pemain inti lah di situ ya. Nah. Cerita yang lucu ini, saya pemain umur 14 tahun pada waktu itu lawan PSA. PSA itu pemainnya Berce Matula Pelwa ya. Itu main di PSA Ambon. Ambon ya. Jadi kipernya itu kiper nasional, saya lupa namanya. Kiper Ambon ini. Iya, sering marah. Jadi saya paling kecil itu disuruh ganggu-ganggu kiper itu.
kamu ganggu aja, nanti marah itu, kamu dipukul nanti. Nggak apa-apa dipukul, yang penting kita dapat penalti. Saya anak kecil itu mau aja, ya. Mau aja tiba-tiba dia kan dulu kiper pegang ini bisa diganggu kan. Iya. Kita ganggu-ganggu aja. Lama-lama dia kesel juga, anak kecil ini dipukul saya. Boom, dipukul. Penalti dia. Penalti. Yang lucunya lagi, pemain Pasuruan ini nggak ada yang berani nendang. Oh, nggak mau nendang? Nah, ya. Penalti. Kau yang bikin penalti, kau yang tendang. Waduh. Karena itu senior, ya kita ikut aja. Udah. Saya tendang aja. Masuk tendang. Betul masuk itu. Jadi selama saya jadi pemain itu, iya. Saya 2 kali nendang penalti masuk semua. Jadi 100% saya itu masuk. Pertama itu, kedua di Olimpiade. Pre-Olimpik. Final. Cuma 2. Iya. 2 kali nendang, jadi 100% 100% masuk. memang agak menghindar juga kalau mau ambil penalti ya. Saya menghindar. Nggak mau ya, kecuali terpaksa memang sudah nggak ada orang. Baru ada penalti. Pasuruan. Ada cerita penalti nih, penalti. Roni Pati, Warna Agung main. Warna Agung, ya maksudnya. Kita dapat penalti lawan IM. Indonesia Muda, ya. Indonesia, kiper Roni Pasrah. Roni Pasrah, betul. Mungkin Roni Pati di grogi. Kau aja yang tendang. Oke, penonton banyak di Senayan main. Iya. Saya ambil bola, saya taruh bola di titik penalti. Saya panggil, Ron sini. Penonton kan banyak. Jadi itu lucu itu. Lucu ya. Jadi sudah taruh bolanya, dipikir Mas Riz yang ambil. Nendang. Saya minggir ngasih Ron. Iya, Ron, silakan. Saya. Akhirnya Roni Pati yang ambil. Setan kau kan. Setan. Tapi diambil juga sama dia, Mas. Diambil juga, tapi masuk juga. Masuk juga. Nah, itu cerita cerita yang ini. Nah, dari Pasuruan, Mas. Kemudian berangkat kemana ini? Setelah ke klub mana? Kan sudah di Pasuruan nih. Ya, Pasuruan. Setelah itu saya ikut PON dulu tahun 69. 69 PON. Jawa Barat dong. Ya. PON Jawa Timur. Jawa Timur. Pasuruan Jawa Timur. Iya. Oh iya. Dari situ sebelumnya ada pertandingan mengisi kompetisi yang batal. Ya. Itu antara Pasuruan sama PSM Makassar. Main di Malang. Main di Malang. Ya, sebelum PON ini. Dan di situ Pardi Detek itu ada Pak Ketua, namanya Pak Ketua Pardi ya. Dia nonton, saya lawan PSM main. Kebetulan saya juga cetak gol. Oh. Tapi saya main kiri luar dulu kan, cetak gol. Tiba-tiba dia minta. Itu saya diminta oleh Pardi Detek kepada pengurus Pasuruan. Pengurus Pasuruan ini bapak saya. Jadi bapak saya ini merasa iya apa enggak gitu kan. Kalau memang serius, Pardi Detek datang ke Pasuruan main. Kalau serius ini? Kalau memang serius. Ternyata dia mau datang. Datang ya, Mas? Iya. Datang terus main lagi untuk Pasuruan, ya heboh lah Pasuruan, kota kecil didatengin pemain nasional banyak gitu kan. Iya. Udah heboh berarti ya harus berangkat saya kalau gini kan. Tiba-tiba udah diurus paspor segala. Saya bingung itu. Bagaimana ke Medan aja mesti ngurus paspor dulu. Iya kan. Ke Medan aja ini kan? Iya, saya mau ke Medan tapi suruh ngurus paspor. Tiba-tiba ngurus paspor Pasuruan itu nggak ada, mesti pergi ke Malang. Tapi perwakilannya yang datang ngurus. Datang ngurus paspor, dalam benak saya ini bingung, kok ke Medan aja pakai paspor gitu kan ya. Lama-lama setelah itu saya udah diem aja, pokoknya ikut PON dulu. Ya. PON selesai, seminggu kemudian saya berangkat ke Medan. Seminggu kemudian habis dari PON aja langsung berangkat. Nah, paspor itu apa? Disuruh urus paspor katanya. Ternyata setelah saya sampai Medan seminggu, ini tur Asia Pardi ini. Itu yang membuat harus paspor bikin benar. Kita kan nggak berani nanya, main baru kan. Main baru iya. Jadi lama-lama, diajak ke luar negeri. Ini tuh Mas. Tahun berapa tuh Mas? 69. Di Pardede ya, 69 ya? Akhir. 69. Nah, banyak kan yang tahu itu di zaman itu siapa selain Mas Risdianto itu siapa ya tuh? Basri siapa lagi Mas yang di Pardede Tex itu? Kalau masih ingat nih. Itu Bang Cipto. Dari belakang ya. Dari belakang.
Ada Yudo, Roni Paslah. Judo. Ya. Oh. Terus ada Yuswardi, ya. Sunarto, Anwar Ujang. Anwar Ujang. Terus Tekfong. Terus di tengah itu ada Basri. Aliandu. Sinyo Aliandu. Terus di depan itu ada Sucipto, Yakob Siasale. Kanan Iswadi, kiri Kadir. Waduh. Jadi semua ya. Saya ini posisinya di mana ini? Nah, iya kan? Udah begitu banyak pemain nih. Saya kalau kiri luar, Kadir ini beda 2 tahun sama saya. Wah, lama cadangan Kadir ini. Iya, Kadir sudah duluan kan? Iya, terus dia lagi bagus-bagus. Lagi bagus-bagus, iya. Saya nggak mungkin ngelawan Kadir di kiri. Di posisi kiri, ya. Terus saya bilang sama pelatih, almarhum Mangindaan. Oh, Opa Mangindaan, iya. Om, saya boleh nggak pindah di tengah, main di tengah, main depan. Di situ ada Yakob, ada Cipto, kamu berani? Katanya. Digituin sama Opa ya? Ya. Tidak untuk sekarang Om, untuk nanti. Terus bilang, kau ini, katakan dia marah biasa, tapi bercanda. Bercanda, iya. Terus dia bilang, boleh kalau kamu mau Om. Dicobalah di situ. Coba, kayaknya bisa ini kan gitu. Ya. Tiba-tiba main lawan Olaria. Habis tur Asia. Lawan Olaria, main di Senayan. Semua pemain nasionalnya dipanggil, berangkat semua ke Jakarta. Ya. Saya ditinggal di Medan. Oh, karena belum masuk PSSI saya kan. Jadi yang Iswadi Kadir semua? Saya semua itu ada 12 orang. 12? Waduh. Ya, saya aja ditinggal. Udahlah. Memang kita pemain baru ya. Iya. Habis itu main 2 kali, Pardede main, tim nasional main. Oke. Waktu yang pertama Pardede main, Yakob ini cedera. Oh iya. Diganti Max Timisela. Oke. Mungkin kurang memuaskan. Pertandingan kedua atas nama PSSI ini, saya dipanggil dari Medan sana untuk main. Dan itu lucu juga itu, penonton penuh. Penuh. Terus saya datang hari ini, besok main. Langsung main besok? Tapi saya ini dipasang apa tidak, kan pemain baru, nggak berani nanya ya. Udah, terus dibilang sama Pak Mangindaan, kau fit Om. Udah, jaga kondisi kau. Itu aja, nggak ngomong kamu dipasang apa enggak. Suruh jaga kondisi aja nih. Kondisi aja. Terus ternyata besoknya dipasang nih. Ya agak gemeter juga. Pemanasan kan di lapangan Senayan. Buset, lapangan bundar gini. Lapangan tuh ngelihat bundar kayaknya nggak pantas. Karena di Pasuruan kan kotak aja. Pasuruan ya. Ini bundar ini kan sampai kita bingung. Tapi ya dasar nasib lagi baik. Ya. Saya baru main sekali di Senayan. Ya. Saya cetak gol. Gol pertama itu. Gol pertama tanpa disengaja. Ceritanya bagaimana tuh Mas Riz? Aslinya gini. Bundaran tengah itu ya. Ya. Saya dapat bola dari belakang, saya dorong sedikit, belum sampai garis tengah. Kadir lari. Karena kita pemain baru, buru-buru nendang. Umpan ke Kadir. Bolanya kena efek. Saking buru. Melenting gini masuk. Ya. Bayangin kita itu gak siap untuk bikin gol. Jadi seneng aja bingung. Kok masuk bolanya. Kita dikerubutin orang-orang tuh kita. Loh. Kamu bikin gol bego kata Cipto. Cipto. Oh gitu ya. Itu saking nggak siapnya untuk bikin gol. Jangankan selebrasi, nggak ada. Kayak orang bego gitu. Ya itulah pengalaman yang pertama. Padahal bola masuk ya? Bola masuk. Mas Riz agak bengong aja gitu. Yang aneh lagi terakhir itu. Ya. Udah selesai pertandingan kan. Kita pemain baru, wartawan juga nggak tahu siapa ini. Biasa kan diwawancara kan. Wawancara wartawan kita nggak biasa ngadepin wartawan ya. Jadi ditanya,
Bagaimana terjadi gol? Ada wartawan dulu kan. Iya. Banyak wartawan. Kita ceritanya bagaimana ini? Kebetulan memang ada instruksi dari pelatih. Itu kiper ini sering maju. Coba-coba kamu lob. Dia memang ngomong gitu. Saya cerita itu kepada wartawan. Memang ada instruksi dari pelatih. Kiper sering maju dan kita sekali-sekali ngelob. Ya. Tapi itu kan nggak sengaja. Tapi saya jawab begitu. Kan di kamar pakaian zaman dulu kalau wartawan tuh ya. Iya, iya. Jadi ada senior, ada ini di belakang saya kata Basri ini. Basri Surabaya ini. Ya. Anak kecil tukang bohong. Jadi itu yang cerita-cerita yang aneh. Benar ya. Tapi ini kenyataan. Kenyataan ya. Dan saya nggak niat bikin gol, niat ngoper terjadi gol. Dan itu gol satu-satunya memang menang. Enggak. 2-1 menang. Menang. Habis itu siapa yang bikin gol? Saya lupa. Yang penting menang lah. Yang penting menang dan saya ingat saya bikin golnya. Lalu Opa bilang apa ini? Opa Mangindaan waktu menang tuh bagaimana sambut? Ya biasa. Orang-orang itu kan aneh juga Opa ini. Opa. Mungkin lebih tahu kan sifatnya. Iya. Wah, aneh juga dia. Kau paling ya gitu-gitu aja. Gitu ya. Nah, dari Pardede nih, Mas Riz. Kemudian klub mana setelah ini? Setelah Pardede? Saya 1 tahun di Pardede. 1 tahun di Pardede? 1 tahun di Pardede. Nah, kenapa cuma 1 tahun, Mah? Ini yang angkatan pertama itu Sucipto CS. Ya. Yang muncul yang kedua ini saya berapa rombongan ada 3-4 orang gitu. Itu Tekfong, ada Dede Rusli, terus Iim Ibrahim sama saya. 4 ini nyusul. Jadi nggak bisa 2 tahun. Nyesuaiin sama yang sebelumnya. Kalau mereka ini nggak perpanjang pulang ya kita pulang gitu. Oh gitu ya. Tapi pada waktu itu saya ini patah kaki. Oh sempat patah? Patah. Jadi tur main apa tuh Mas? Tur Pardede ke Asia, main di Hong Kong, saya patah. Oh dihajar sama bek? Sama kiper. Sama kiper? Sama kiper. Masih ingat Mas, lawan siapa itu kiper? Lupa deh ya? Lupa. Iya. Tapi kiper ini orang Malaysia. Oh orang Malaysia. Itu Mas Riz masuk ke dalam? Dia masuk juga. Dia masuk. Gitu. Jadi dia pakai kaki, saya lagi mau menghindar, dia sliding gitu. Nah, ya udah patah. Waduh. Dan patah itu yang membuat saya udah berhenti main bola. Kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Kaki kanan. Untung kaki kanan ya. Kiri Mas Riz bagus kiri juga kan? Kiri kepaksa setelah kanan. Setelah kanan patah. Jadi itu kiri kepaksa karena jadi ini kasusnya gini. Saya udah patah. Iya. Terus bubar pada dia pulang kampung. Waduh. Pulang kampung nih. Keseruan lagi. Terus tiba-tiba ada tag back UMS. Itu kan di Pardede juga dulu. UMS ya. UMS itu. Dia bilang sama saya, Riz, ngapain kamu pulang kampung? Jalan-jalan dulu Jakarta. Oh gitu. Bilang, iya juga ya, kapan lagi saya ke Jakarta. Kita udah kaki patah ini. Udah mungkin bisa main bola apa enggak kita nggak tahu kan. Ya, mungkin kerja pabrik lah di Pasuruan. Kerja pabrik, udah kebayang nih kerja pabrik ini. Udah terus ama di situ jalan-jalan saya ada 5 hari. Oh, tinggal di mesnya UMS. Mes UMS. Hari ketiga tag back ini nggak enak, Riz. Kamu mau ngomong sama dokter? Dokter Endang. Ya. Kebetulan Dokter Endang ini pelatih tamu di Pardede. Pelatih tamu dia. Jadi saya udah mengenal juga. Ya. Oke, kita datang ke tempat latihan UMS. Oke. Jadi datang. Terus saya bilang, Om, saya numpang di mes Om. Mau pulang kampung numpang dulu. Rencana cuma 3 hari, saya kepingin 5 hari, boleh nggak Om? Boleh. Kamu mau masuk sini? Terserah Om, saya bilang. Terus kalau gitu, Gunawan, Risdianto bawa ke tempat praktek. Oke. Praktek dia Praktek di dia. dokter gigi kan. Ada di dekat mes, tinggal jalan mungkin 150 meter. Gitu. Oke.
jam biasa katanya. Saya kan nggak ngerti. Terus kata Tekpe, udah gua yang ngatur lu katanya. Nanti kita datang ke situ, surat-surat kamu bawa, foto kamu bawa. Emang saya mau diminta di sini. Ya siapa tahu, mendingan kamu bawa. Oke. Saya bawa semua surat bawa. Terus caranya ngadep itu yang lucu. Dia praktek, kita datang nanti jam 6 kurang 10. Kita berdiri di depan, jam 6 kurang 2 menit, kamu masuk. Begitu. Nanti pas jam 6 dia buka pintu itu, lu dipanggil begini kan. Jadi sudah diatur ini. Tekpe ini yang atur. Tekpe ini atur ya. Luar biasa dia. Terus dia bilang, begitu saya jam 6 kurang 10 dari situ udah berdiri. Jam 6 kurang 2 dia buka itu pintu. Kan pasien masih ada 4 orang. Langsung aja begini, pasien kita tinggalin aja masuk. Dari situ kita, kamu bawa surat-surat, bawa ini. Oh ya, udah komplit, bagus. Dalam hati saya, kaki saya patah ini tahu nggak dia itu? dia nggak tahu lagi patah nih kakinya. Tapi mungkin dia tahu karena saya masuk itu banyak di koran. Oh iya. Ini mungkin tahu. Dia udah baca kali Bu ya? Iya pasti udah baca. Kalau cuma patah aja bisa kan, dia dokter ya. Yang lucunya saya patah itu setelah bikin gol. Jadi lagi rame heboh di koran, saya masuk koran, tur lagi ke Asia. Itulah kena. Jadi numpang ada nama dulu baru patah. Jadi masih ada imbasnya. Nah sekarang sudah dipanggil ke dalam ini sama dokter. Untung dokter nggak tanya kaki gimana nih? Enggak. Cuman saya bilang mau berapa lama kamu pulang kampung? Saya bilang saya mau 2 minggu. Dia ngotot 10 hari. Saya ngotot 2 minggu. Akhirnya dia ngalah juga. Dia ngalah juga. Kasih uang ongkos kereta zaman dulu kan. Ya udah pulang. Sampai di Pasuruan ini semuanya saya ke dukun-dukun patah itu. Iya, untuk cari berobat ini. Iya. Semua dukun saya samperin, nggak tahu sembuhnya sama siapa. Mungkin sembuh sendiri kan. Masa Mas Riz ya? Nggak tahu ya, asli ya? Nggak. Jadi saya nggak tahu sembuh sama siapa. Tiba-tiba udah sembuh aja gitu. Cuman ya kita berani latihan kan, latihan. Yang hebatnya pulang dari sana menuju Jakarta ini, baru latihan 1 kali sudah main. Latihan 1 kali? Tapi rupanya saya sudah didaftarin kan. Tapi itu sudah bulan ketiga. Bulan ketiga saya itu. Didaftarin sama dokter gitu? Enggak didaftarin dulu seminggu aja udah bisa. Ya. Tapi sakit saya ini dari patah ke ini 3,5 bulan lah gitu. Gitu ya? Jadi saya main kena lagi pada saat itu. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Waduh. Terus dari kena itu saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, di rumah sakit Cipto itu karena dokter Endang itu kepala bagian gigi palsu apa. Jadi masih ada nama untuk masukin saya di rumah sakit Cipto itu. Satu malam langsung saya di ronsen hasilnya kan besok. Iya. Saya nggak bisa bangun, tidur aja. Itu nggak bisa bangun ya? Nggak bisa karena ngilu. Yang lagi? tempat yang persis saya patah itu. Waduh. Dari situ terus besoknya pagi-pagi dokter Eten periksa kan. Iya. Bagus. Loh, bagus. Dokter tulangnya ini. Dokter tulang. Masih bisa main bola, dok. Bisa, nggak apa-apa ini bisa. Tapi latihan dulu, istirahat dulu 1 minggu, main. Bisa main dong kalau gitu. Langsung dari situ saya bisa jalan. Jadi nggak bisa jalan itu bukan karena sakit, mungkin trauma kali ya. Gitu. Karena trauma ya? Ngilu-ngilu dikit itu nggak bisa jalan. Tapi begitu dibilang bagus, langsung jalan. Jadi istirahat dulu Mas Riz istirahat seminggu? Seminggu, latihan lagi. Suruh sama dokter Endang perhatian juga dia.
suruh lari aja kamu. Lari-lari jogging aja tuh. Terus dari situ saya selalu pakai kiri. Oh, dari situ mulai terbiasa. Harus kiri. Ada bola apa aja saya harus pakai kiri. Terus panggil lagi Persija. Kan dulu klub itu kan UMS panggil Persija baru ikut dipilih timnas baru masuk kan gitu kan. Nah, sekarang Persija ambil. Terus saya dipanggil Persija. Saya tetap pakai kiri aja. Tapi sekali-sekali kanan, kalau aman kanan, kalau yang ini kiri. Akhirnya kiri saya lumayan terbentuk gitu ya. Dari situ kepanggil lagi PSSI. Nah, sebelum nih Mas, sorry saya potong. Sebelum ke PSSI ini, di Persija satu angkatan sama siapa tuh? Waktu masuk Persija ada siapa? Iswadi bareng dari Medan ke sini, terus itu masuk sama Yudo bareng. Yudo udah di Persija nih. Udah di Persija. Terus Oyong Lisa. Oh. Siapa lagi ya? Saya lupa juga. Tapi ya teman-teman yang itu aja sih. Itu aja ya. Jadi akhirnya kita terbentuk. Saya udah pemain tengah, bukan kiri luar kan. Karena sudah minat main tengah ini. Iya. Jadi di situ ya tetap pakai kiri. Pada satu saat di timnas itu main bola tanggung di kanan, saya antem kanan, diantem juga sama orang. Nggak sakit, nggak apa-apa nih. Akhirnya saya jadi kiri kanan sama. Gitu. Jadi mungkin itu istilahnya gini kali, itu masalah jadi hikmah kali ya. Begitu ya, masalah jadi hikmah ini ya. Itu masalah kan kaki kanan kita, kiri kita jadi mahir. Kanan sembuh jadi kiri kanan gitu. Mas Riz, itu tahun berapa kalau masih ingat? Dari Persija ke timnas, masuk di timnas pertama ini, memulai debut di timnas itu. 71. Timnas. 71. Nah, pertama kali Mas Riz main di timnas itu pakai kostum tim nasional ini, merah putih itu, ketemu siapa Mas? Kalau masih ingat? Itu ya bareng-bareng itu sama Roni Pati. Ya tim yang Mas hadapi itu siapa tuh? Kalau waktu itu masih ingat? Yang dihadapin saya bingung, lupa ya. Tapi kalau teman-teman ingat. Teman-temannya di timnas Roni Pati, Kadir, Iswadi, Junaidi Abdillah, Oyong, Sueb, Basri masih, Yuswardi masih, Sunarto masih. Ya itu, saya yang fotonya nggak saya bawa. Yakob enggak? Ya, Yakob masih. Yakob sampai 73 masih. 74 udah enggak. Cipto juga kan? Cipto 71 udah mundur. Udah mundur ya? Makanya Cipto mundur, saya kebagian tempat. Kalau masih ada Bang Cipto, susah. Kalau saya di kiri luar, Kadir masih. Ya, untung saya ngambil keputusan seperti itu. Sudah jalan-jalan kali ya? Oh, Cipto kalau sudah jalan-jalan Mas Riz bisa masuk gitu kan? Ya, kayak dia ngasih jalan. Ngasih jalan ya. Yang lucu cerita Cipto ini ya. Almarhum ya. Lucu. Nah. Saya didatengin ke mes UMS. Ayo diajak makan saya. Dia bilang, gua sekarang udah mundur. Lu yang harus ngisi itu. Tidak boleh orang, harus lu. Langsung digituin Mas? Ya. Terus saya bilang, dari mana Mas Cipto tahu kalau saya bisa menggantiin? Saya bilang gitu. Itu feeling gua, lu nggak usah ikut-ikut. Ini gua yang feeling. Gua punya feeling, lu nggak usah nyampurin lu, gua. Tapi kenyataannya dia benar juga. Gitu ya. Jadi Cipto punya cerita memang lucu juga ya. Orangnya kan lucu. Itu feeling saya itu, nggak usah masuk campur. Lu nggak usah ikut campur. Saya ketawa aja Mas ya. Susah dilawan senior kan. Nah dari situ Mas pernah di ini kan Warna Agung kan? Dari situ saya masuk UMS kan. UMS ini akhirnya jadi satu dengan Warna Agung. Oh. Gitu. Iya. Jadi satu paket. Beni kok saya? Beni Mulyono. Iya. Masuk di Warna Agung ya. Dari situ UMS terus menyatu sama Warna Agung. Akhirnya kita harus jadi Galatama. Kita harus keluar dari UMS. Oh begitu. Karena Galatama. Ya harus milih Warna Agung. Iya. Dari situ kita milih Warna Agung. Sama siapa tuh Mas Risto? Roni Pati. Roni Pati di Warna Agung.
Ada Timo Kapisa. Timo Kapisa, iya. Tino Seipon, iya betul. Budi Riva. Wah, bagus ya. Marceli Tambayong. Betul. Itu luar biasa. Ruli Nere. Ruli, iya betul. Masih muda sekali waktu itu ya. Masih muda dia. Ruli ya. Jadi banyak lah pemain-pemain. Jadi saingan dulu tuh Jayakarta ya Mas. Jayakarta IM. Itu aja Mas. Tapi Pardede juga kan masih ada kan? Pardede lain generasi. Lain sudah generasi. Generasi beda. Mungkin Heri Kiswanto kali. Herkis ya? Mungkin. Kalau dari Jawa Timur siapa tuh Mas? Kalau ikut di ini setelah ada Jakarta IM sama Warna Agung, Jawa Timur sama wakili. Sudah ada niat mitra belum? Ada. Ya ada ya? Ada. Nah. Tapi yang anehnya itu Waskito itu nggak ikut. Nggak ikut ya? Iya. Ada cerita dulu intinya timnas itu bukan saya, setelah Cipto yang inti itu Waskito. Saya cadangannya Waskito. Begitu. Jadi cadangan Waskito anniversary tahun 72, anniversary cup. Di mana tuh? Itu saya cadangannya Waskito. Tiba-tiba Waskito ini cedera. Cedera gara-gara retak ringan gitu. Oh. Pertandingan kedua itu saya gantiin dia. Lawan siapa Mas? Masih ingat? Lupa. Terus? Tapi di situ saya bikin gol. Oh. Saya bikin gol. Terus pertandingan kedua saya, pas kita masih sakit kan? Sakit ya? Masih sakit. Saya bikin gol lagi. Dari situ saya bikin gol terus. Tiba-tiba Waskito udah sembuh. Waskito gantiin saya. Saya Waskito dipasang dulu, mungkin dia masih sakit, maksain kali. Waskito, nggak enak mainnya. Saya ganti lagi, saya bikin gol lagi. Habis anniversary kita juara kan. Juara itu final sama Korea Selatan. Wah, sama Korea. Kita menang 5-2. Gede juga ya? Iya. Kebetulan waktu itu saya cetak 3. Hat-trick. Lawan Korea di final ya? 1 Iswadi, 1 Kadir. Wih. Jadi juara akhirnya. Itu 5-2 menang lawan Korea Selatan, luar biasa Mas. Yang lucu hebat lagi, setelah final 3 hari kemudian datanglah Pele, iya. Santos. Ya. Santos itu kita main, kita kalah 3-2. Wah, lumayan banget kalau 3-2. Kebetulan saya yang cetak dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau lagi rezeki seperti itu main bola itu. Kalau rezeki seperti itu ya, luar biasa ini. Wah, Mas kita dikasih sambil santai-santai bisa makan juga bisa. Ini yang kita harapin memang. Memang ini Jebret ini luar biasa Jebretnya dia ini. Dia tahu apa yang diinginkan oleh semua orang termasuk Mas Riz. Santai-santai aja Mas sambil minum santai kita sini. Iya. Kita bergerak ada posisi kosong dikasih bola. Itu ini Abra dan teman-teman luar biasa ini. Baru bolanya kita ambil. Makan, makanya inilah enaknya nostal bola. Santai sekali, mau minum bisa, makan dikasih, semua yang penting kita ngobrol. Ini jarang-jarang sama Mas Kris ini. Ada Mas Risdianto. Saya termasuk jarang kita ngobrol ya. Jarang kita. Sering ketemu tapi jarang kan? ngobrol. Kita sering ketemu. Tapi jarang ngobrol. Jarang. Apalagi sama Pak Roni Tanuwijaya kan. Nah, nanti kita undang Mas. Iya. Pak Roni Tanuwijaya ini. Wah, kita bisa ngobrol dengan dia kan. Nah, dia pasti akan nonton nih acara ini kalau nanti diputar di YouTube di Jebret. Kalau dia nggak nonton kita kirim. Kita biar dia lihat kan bagaimana ini di studio Jebret Media TV. Luar biasa, Mas. Sambil makan-makan santai aja, ngobrol juga apa-apa sambil makan. Saya dengar Mas Riz pernah itu selain bermain di Indonesia dari UMS sudah di Warna Agung ya. Pernah keluar. Banyak orang yang nggak tahu ini bahwa Mas Risdianto ini pernah dikontrak walaupun cuma 1 musim itu bermain di luar negeri. Di Hong Kong Mas. Hong Kong. Nah, itu bisa cerita nggak Mas? Banyak orang. Itu di klub mana tuh Mas? Pertengahan tahun 74. Pertengahan tahun 74 tuh. Pertengahan tahun 74 saya ke Hong Kong sampai pertengahan 75 itu terus kita ikut pre-olimpik. Pre-olimpik. Ya, itu klub apa Mas? Kalau betul? McKinnons. McKinnons. Wah, McKinnons. Tapi
cerita klub di Hong Kong. Klub saya ini kurang bagus. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Cuman lolos dari degradasi. Yang penting lolos degradasi ya kan? Jadi ada 14 klub. Yang jatuh itu 2 klub. Nomor urutan 13 dan 14 sama 14 itu jatuh divisi ya. Kalau klub Mas Riz ini ada di klub posisi saya mana? Nomor 12 atau 11 lah. 12 12 Jadi tim yang selamat doang. Tim yang selamat. Wah. Tapi di situ ada ceritanya apa nih Mas? Saya mempunyai sikap yang agak berbeda, agak serakah. Jadi saya tahu tim saya nggak bagus. Berarti saya harus berusaha sendiri bagaimana caranya saya bikin gol. Itu aja yang tercipta. Itu aja. Mau kalah berapa, itu saya bagaimana saya cetak gol. Contohnya kalah kita. Saya memang pernah kalah 6-3. Pernah kalah 6-3 nih. Dan saya cetak 3-3-nya. Kalah 6-3 tapi 3 gol itu dari Mas Rizyanto. Waduh. Terus kalah 3-1, saya cetak 1. Jadi, kalah 4-2. Saya cetak 2. Kadang-kadang itu dengar tuh. Ini. Jadi memang kita harus serakah. Gitu ya? Kalau kita biasa-biasa aja, nggak punya ambisi, ya kita ngikutin klub jelek, jadi kita ikut jelek. Jadi kita harus punya ambisi untuk menyikapin tim saya begini. Saya harus seperti apa? Ya gitu. Jadi itu mungkin yang bisa diambil atau nggak bisa diambil sama orang lain, iya kan? Jadi setiap klub bikin gol walaupun kalah Mas Riz terus ya? Saya ambisi bikin gol aja, saya nggak mikirin saya kalah. Saya bikin gol, saya merasa menang. Udah menang ya? Iya, saya merasa. Luar biasa. Dan top skor katanya saya dengar. Saya top skor cuma nomor 2. Top skor di urutan kedua, tapi udah luar biasa Mas. Ya karena top skor timnya tim kayak gitu. Iya, tim di urutan 12 bisa top skor urutan kedua. Waduh bagus. Karena yang itu orang Skotlandia. Yang top skor orang Skotlandia. Beda 2 aja. Dia cetak 20, saya 18. Dan dia penaltinya 4. Oh, dia bikin 20 gol tapi dia penalti 4. Mas Riz waktu itu 18? Enggak ada penalti. Enggak ada penalti. Orang enggak pernah nyerang. Lebih bagus dari Muhammad Salah berarti. Iya kan, lain-lain ada penalti, Mas Riz enggak ada penalti. Iya kan? Jadi itulah. Jadi kita bagaimana menyikapin tim seperti itu. Iya kan? Kita bagaimana menyikapinya. Dan juara waktu itu di sana apa? Seiko yang di Hong Kong. Kebetulan Seiko ini melihat saya mungkin ya. Yang kedua saya diminta lagi sama Seiko. Cuman saya udah ikut pre-olimpik, ya udahlah nggak malas. Udah malas lagi ya. Main di sini aja lah. Di Indonesia. Jadi ini Mas Riz ini saya katakan kenapa luar biasa. Di saat banyak pemain-pemain sekarang juga ke luar negeri, pemain muda kita ya. Zaman dulu tahun 70 Mas Riz sudah duluan. Sudah ke Hong Kong duluan. Jadi kalau mau bicara main di luar negeri pasti sudah mengalami. Tapi yang pertama itu Iswadi. Ya, Australia. Iswadi pertama ke Australia. Banjun gagal di Belanda. Gagal di Belanda. Oh. Belanda tapi gagal. Gagal ya. Iswadi di Australia pertama. Saya masih di sini. Terus saya Iswadi kedua ke sana, saya ke Hong Kong gitu. Gitu ya. Jadi pemain Indonesia top dulu itu Iswadi dan Mas Rizyanto yang ke Hong Kong dan langsung balik. Nah, setelah memilih balik ke Indonesia memperkuat tim nasional, Mas Riz main di pre-olimpik. Nah, itu siapa aja Mas di tim kalau masih ingat? Kalau masih ada ingat teman-teman itu? Kalau itu pasti ingat. Hadir dari belakang. Dari belakang. Oke. Penjaga gawang. Roni Pasla. Wah. Bek kiri itu siapa bek kiri? Yohanes Auri bek kiri. Bek kanan Sultan atau Hari Murianto. Masih ingat semua nih. Yang di tengah ini stopper ini banyak. Di situ ada Oyong, ada Sueb, ada Lukman, ada Suhatman. Banyak Mas. Itu. Tapi yang sering dipasang masih ingat siapa Mas? Oyong sama Sueb. Oyong, Sueb. Tapi putar-putar ganti. Putar-putar yang 3 ini. Yang 3 itu ya. Terus di gelandang itu. Ada Iswadi, ada Nobon, Iswadi, Junaidi, Anjas sudah ya? Anjas sudah ada, iya, Anjas ya.
Anjas ya benar. Anjas. Anjas Semara ya. Di depan tuh 2 itu Waskito sama saya. Kadir? Kadir udah enggak ya? Enggak kepilih tahun itu. Andi Lala udah masuk belum tuh? Andi Lala udah masuk, cadangan. Kadang main. Oke. Gitu. Jadi di depan itu sudah pasti Mas Riz sama Waskito. Jadi bermain dengan pola apa ini? 4-4-2. 4-4-2. Pelatihnya masih Will Corver. Wow, itu pelatih bagus Mas ya. Luar biasa menurut Mas. Saya merasa pelatih yang pernah melatih saya yang terbaik menurut saya Will Corver. Pelatih yang terbaik yang masa pernah itu, melatih saya. Will Corver. Itu bagaimana Mas? Sebelum kita masuk ke pertandingan dulu itu kenapa pilih Mas? Apa polanya bagaimana? Sistem itu polanya tuh yang tahu hanya Corver. Wih. Jadi pemain ini satu-satu dihubungin. Misalkan kepada saya, kamu main kayak kamu aja. Oh gitu. Jangan kayak orang lain. Kamu dipasang karena kamu kayak gini. Gitu. Dengan karakter Mas Riz. Iya. Terus si Nobon berbeda. Kamu main ini aja kamu. Itulah kamu. Iswadi juga gitu. Iswadi juga. Waskito juga. Jadi orang disuruh improvisasi lapangan. Yang menurut karakter itu. Karakter dirinya gitu. Jadi nggak ada strategi. Semua itu nggak ada. Ini begini. Nggak ada. Jadi main sesuai dengan ini. Sesuai dengan itu. Itu saya awalnya juga nggak tahu. Tapi setelah ada Om Hendarto, iya. Saya tanya, bagaimana sebetulnya Corver ini? Saya disuruh main begini. Apa menurut Om Hen? Dia tahu kamu, Riz. Oh gitu. Jadi kamu disuruh kayak kamu. Semua disuruh kayak dirinya sendiri. Itulah hebatnya Corver. Dalam hati memang hebat. Jadi pemain itu disuruh memaksimalkan dirinya untuk jadi dirinya dan dia tahu orang ini seperti ini di posisi ini. Gitu. Jadi orang tidak ada briefing yang komplit ini nggak ada. Nggak ada. Ada sedikit sekali. Waduh. Jadi itu tapi bagaimana dia bisa begitu? Karena dia bisa menjiwain pemainnya. Pemainnya seperti ini, mainnya harus kayak gini. Nah, itu dia menjiwain itu. Itu ya. Itu yang menurut saya itu. Begitu. Nah, itu dari awal bagaimana Mas? Kalau di penyisian tuh di pre-olimpik ini. Itu lawan-lawan tuh yang pernah dihadapi itu masih ingat nggak? Ingat. Itu kalahin siapa sebelum ke final nih? Ada lupa ya. Yang ingat saya lawan Malaysia. Oh Malaysia, ini ya musuh bebuyutan nih Malaysia. Iya. Menang berapa tuh? Menang 1-0 aja. 1-0. Yang bikin gol? Saya kebetulan. Sudah pasti, memang sengaja saya tanya siapa yang bikin gol. Pasti Mas Riz. Dan itu gol yang nggak mungkin. Hah? Gimana Mas? Karena duel heading itu sama Santoksing. Saya nggak pernah menang. Tinggi gede. Belakangnya dia ya. Mungkin karena tidak tahu. Dia umpan di belakang, saya dari belakang datang itu mencuri dia di depannya, terjadi gol gitu. Berarti timingnya Mas Riz ini yang enak. Tepat. Dan saya nggak pernah menang heading sama dia. Nggak pernah menang. Berapa kali ketemu susah lah kalau heading. Tapi ini yang luar biasa itu Will Corver-nya. Ah, gimana Mas? Will Corver-nya ini. Dia bilang begini sama saya. Kamu ini nggak bakalan bisa menang heading sama Santoksing. Katanya. Bisa, dia bagus heading, kamu enggak katanya. Diterjemahin kan sama lo. Iya. Ya terserah kamu mau saya emosi juga. Emosi juga begituin. Terserah kamu mau pasang saya apa enggak, saya bilang. Tapi saya kalau untuk orang Indonesia itu saya itu ngelawan. Ya. Tapi buat dia enggak. Oh gitu ya. Dia bilang apa? Gila, dia jawabnya bener loh katanya. Dia mau Hendarto itu dia bilang gitu. Jawabnya bener dia katanya. Nah, itu hebatnya. Kalau orang kita mungkin saya dicoret kali ya. Iya. Menantang kan itu. Tapi malah dia senang tuh kan gitu. Dia senang dengan jawabannya katanya. Nah, itulah dia menjiwain dia sama. Dan mungkin memotivasi juga buat Mas Riz kan. Mungkin dia memotivasi. Lo nggak bisa menang lawan Santoksing. Mas kan marah loh. Iya. Masa gitu. Caranya dia seperti itu ternyata. Oh gitu ya. Makanya orangnya kasar, keras, tapi sebetulnya lembut Corver.
Saya juga dengar banyak mantan-mantan pemain senang kok sama Jadi Korver ini. Ada contoh yang saya juga bingung. Dia sudah pulang ke Belanda, tiba-tiba datang ke Indonesia cuma jalan-jalan aja. Dia cari Roni Pati, terus gimana rumahnya Risdianto. Ayo kita datang ke rumahnya. Nggak bilang saya. Oh. Belum zaman HP tuh. Iya. Tiba-tiba datang ke rumah saya. Dia datang gitu, ya yang nerjemahin Roni. Wah, saya baru punya anak kecil. Dia lihat anak saya, wah, dia bilang apa? Saya ikut seneng. Kamu nggak jadi tukang becak, katanya. Nggak jadi tukang becak ya? Karena lihat saya seenaknya aja dia dongkol. Karena saya pernah ditawarin dia ke Belanda. Oh, begitu ceritanya. Nah, pernah ditawarin? Kamu ikut saya ke Belanda. Gaji ini kamu besar. Ulusnya gede nih. Iya, besar kamu. Saya jamin. Iya. Besar kamu. Nggak mau. Saya di Indonesia cukup. Waduh. Hidup saya cukup di Indonesia. Kamu cukup. Di sana kamu bawa pulang banyak uang. Iya. Nggak mau. Terima kasih. Makasih ya. Dia dongkol di situ kali ya? Pulang enggak, habis pulang terus dia datang ke sini lihat saya punya rumah, punya istri, punya anak. Kebetulan waktu juga ada mobil. Dia liatin semua mobil untung saya. Untung tukang becak ya. Untung kamu gak jadi tukang becak, lihat rumah saya walaupun kecil dia senang. Senang lah iya. Jadi di situ saya orang ini kasar tapi sebetulnya lembut juga ya. Begitu. Jadi saya bilang hebat orang ini. Nah, Mas, kita beralih kan masih tetap di pre-olimpik nih. Ke final lawan Korea Utara kan? Gimana Mas ceritanya tuh? Sampai kemudian adu penalti. Kita singkat ke penalti ya. Iya. Begitu penalti itu udah di skenario sama Will Korver. Dari latihan apa. Oh, sudah latihan memang ini ya? Sudah ada latihan nendang itu. Saya kalau ngambil penalti memang saya menghindar, nggak mau lah. Saya nggak serius lah nendangnya. Dan itu Korver tahu. Sudah ada orang yang khusus. Ada orang yang lebih serius. Gitu. Akhirnya terpilih lah. Penendang ketiga itu udah pasti. 1, 2, 3 1, 2, 3 siapa pertama? Itu 1 Iswadi. 1 Iswadi. 2 Junaidi, ketiga Waskito. Itu udah pasti. Udah pasti itu. Kalau ada penalti pasti 3 ini. Oke. Dan ke 4-5 nih. Akhirnya keempat dipilih-pilih terbentuklah keempat Oyong. Kelima Anjas. Jadi lima lah ini. Penendang ini udah pasti. Ya, oke. Terus main penalti, terjadilah draw. Oyong nggak masuk, Anjas nggak masuk. Itu penembak keempat kelima dong? Keempat kelima. Berarti skor draw 3-3? 3-3. Lalu itu cari selisih ya? Cari selisih, satu-satu dulu kan? Tampil. Penendang ke-6. Penendang ke-6, saya. Mau juga Mas Riz waktu ditanya sama dia? Nggak ada lain orang. Pilihannya siapa? Nggak ada lain. Itu Wiskover datang ke Mas Riz? Enggak. Antar kita sendiri. Sudah antar kita sendiri? Antar ini sendiri kan di lapangan. Sudah nggak mau lain? Ya udah. Kata Iswadi nggak ada lain, Riz. Lu yang nendang. Iswadi yang bilang begitu. Oke. Saya tendang. Saya nendang masuk. Masuk juga. Korea nendang masuk juga. Paksa ke-7. Iya, skor 4-4 ini kan? Skor 4-4. Nah, ke-7 nih. Ke-7 Suaib. Suaib udah pucat. Padahal mungkin saya juga pucat juga mungkin. Mungkin ya. Karena saya juga grogi juga kan? Jarang ambil penalti ini kan? Terus Sueb nggak masuk. Waduh. Aduh, mati kita. Persis Korea nendang masuk, udah selesai. Waduh. Waktu itu semua sedih, penonton sedih. Apalagi pemain sedih. Itu di GBK Mas ya? Di GBK. Itu penuh ya? Penuh. Merinding juga lihat orang. Dukungan luar biasa ya. Dan kita tuh takut. Kenapa Mas? Takut penonton ini kecewa, serbu kita gitu. Oh gitu. Jadi kita takut. Iya. Sampai kita takut. Kita pucat, udah takut. Berarti itu harapan orang tuh luar biasa waktu itu. Luar biasa. Kita harus lolos ya? Harus lolos dan kita ada kesempatan untuk lolos. Benar, peluang banyak ya bikin. Ya, peluang ada Mas. Ada, tapi enggak. Peluang main Korea Utara lebih banyak. Lebih banyak. Tapi Mas Kris masih ingat Mas Kris? Saya pernah punya. Ada peluang nggak? Ada peluang. 90 menit itu. Ada. Saya malah nendang itu kena tiang. Waduh. Itu. Kalau masuk
ya udah selesai menang gitu. Kena tiang. Jadi, makanya saya punya prinsip seperti ini. Kalau saya nendang kelima, mungkin juga sama. Yang kalah ini adalah Indonesia. Gitu ya. Saya nendang kelima masuk, berarti Indonesia menang. Yang menang dan kalah itu kan bukan kita, tim kan. Tim, iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kenapa Mas Riz nggak ambil, kenapa harus Anjas? Mestinya Mas Riz ya kelima. Banyak yang ngomong seperti padahal belum tahu kan kalau Mas Riz ambil kelima juga belum tahu masuk. Belum tahu masuk. Iya kan? Karena mungkin mereka lihat di penendang ke-6 Mas Riz masuk. Iya. Ke-6 masuk, kelima belum tentu. Belum tentu iya kan? Iya. Tapi orang nggak mau tahu itu. Cuma vonis, kenapa bukan kamu? Iya. Kita nggak mau debat tuh, diam aja. 3 nggak masuk tuh. Oyong, Anjas sama Sueb. Tapi orang masih bisa mengingat Anjas terus sekarang. Kalau Anjas masuk, padahal penembak terakhir Anjas ya. Kelima ya. Itu padahal Sueb gagal, Oyong gagal. Kok Anjas yang selalu kenapa lo Anjas nggak masuk? Kenapa nggak Oyong? Kenapa nggak Oyong? Kenapa nggak Sueb? Kalau Sueb itu ditutup. Jadi ketutup tuh Sueb sama Oyong. Selalu Anjas aja karena penendang kelima rupanya. Makanya disuruh Mas Riz aja, kenapa nggak kelima ya? Belum tentu juga. Kalau Mas Riz ambil kan gugup juga kan nggak ambil. Dalam sejarah Mas Riz sudah bilang 2, 1 di Pasuruan, 1 di pre-olimpik. Udah 2 itu aja. 100% masuk. 100% dua masuk. Cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Nggak pernah gagal. Nah, Mas, ada cerita menarik nih. Santos datang ke Indonesia main Pele kan? Ya. Mas sudah bilang Mas bulan tadi. Itu seru mainnya Mas di GBK tuh. Keingat Mas Riz. Kalau seru karena ada Pele kan? Saya nggak, tapi saya itu banyak perhatian hanya kepada Pele. Oh gitu ya. Seperti gini. Jalannya aja Pele itu anggun. Jalan ini masuk lapangan. Belum larinya nih. Masuk lapangan, kita kan di belakang lihat dia aja anggun gitu. Orangnya anggun, enak. Santos banyak pemain nasional dong di situ pasti. Banyak pemain yang lain. Pemain yang lain iya. Tapi pandangan kita ke Pele aja. Pada waktu kita diserang, otomatis saya kan di depan nonton. Lihat itu. Dia gitu. Padahal dia biasa aja mainnya, tapi anggunnya itu loh. Lewat bola sini cuman dia kontrol sentuhannya itu ya. Sentuhan. Bahkan dia bikin gol Mas. Penalti aja. Penalti aja. Dia penaltinya 1 langkah. Dari bola. Dari bola tuh 1 langkah. 1 langkah. Tekdus gitu. Wis. Roni pas lah kiper. Roni pas lah kipernya. Jadi siapa bikin gol duluan Mas? Indonesia tuh mereka dulu. Mereka dulu. Baru 3-2 loh. Oh, iya. Dia 2-1 dia menang. Terus saya samakan dia di 2-2. Terakhir Pele. Dia dapat penalti, Pele yang nendang. Mas Rizdianto bisa bikin gol ke gawang Santos 2 kali. Bisa sama sebenarnya hampir draw Mas ya, 2-2 ya. Hampir. Sebelum ada penalti. Ya itulah. Itu kenangan-kenangan ya yang terlihat waduh. Dan apakah kita bisa membayangkan bahwa saya bisa cetak gol ke gawang Santos? Enggak. Iya, betul. Kita main-main aja tiba-tiba, kita bikin gol gitu. Jadi nggak kebayang lah kalau kita bisa bikin gol ke gawang Santos. Santos ini nggak main-main klub Santos ini. Santos tahun itu. Iya tahun itu pemain nasional mungkin ada 7-8 orang di situ tuh yang bisa main di tim nasional Brasil karena tahun 70 mereka juara dunia tuh di Meksiko tuh. Iya. Bersama dengan. Nah satu lagi Mas Riz, katanya pernah main melawan, saya baru tahu dari teman-teman ini, lawan MU main di GBK pernah kan? Mas Riz bikin gol katanya. Saya itu lupa karena kiblat kita dulu itu Brasil ya. Oh, Brasil. Jadi lawan MU Inggris itu biasa. Wih, lawan MU Inggris. Berapa ketawa tuh. Lawan MU loh. Tapi zaman itu loh. Zaman itu. Jangan samakan MU zaman itu dengan MU sekarang. Iya. Karena dulu kiblat sepak bola kita itu Brasil. Iya. Gitu. Tapi namanya MU itu klub besar, Mas. Klub besar. Di Inggris ya? Iya. Itu klub besar itu. Itu tetap klub besar di Inggris. Tapi pada waktu itu mindset kita ini ke arah Brasil. Iya. Jadi saya main kurang kesan. Iya. Kurang kesan karena kalah juga ya. Iya. Kalah 2-1 tapi Mas Riz yang bikin gol satu-satunya. Tapi gol balasan tuh. Apa? Kesan saya pribadi itu kurang. Bikin gol tapi kesan kurang tuh, Bro. Gimana tuh? Enggak. Bikin gol coba. Tapi karena
ke Brasilnya tidak bangga karena pada waktu beda bikin gol dengan klub Brasil ya. Wah, jadi nggak ada kebanggaan walaupun MU coba pikir. Walaupun MU kalau sekarang anak-anak bikin gawang gol ke MU bangga sekali ya. Tapi dulu Mas Riz biasa-biasa aja, nggak ada sebuah kebanggaan. Tapi karena pada waktu itu klub Inggris juga nggak populer di Indonesia. Iya, nggak begitu ini ya, nggak begitu populer memang. Faktanya itu. Memang dikuasai oleh Belanda dulu kan Ajax, Amsterdam, Bayern Munchen dulu masih inilah. Ada Italia, ada Spanyol ya. Ada Real Madrid. Makanya yang lawan MU itu ya kita bangga, kita ini teman, berkesan seterusnya itu kurang. Berkesan tuh kurang, walaupun bikin gol juga lawan MU. Jadi itu dari Mas Rizdianto ini luar biasa. Jadi tim nasional masih bisa kehitung nggak Mas? Kalau di tim nasional golnya itu lupa sudah pasti. Ya, enggak lah. Udah enggak tuh, sudah terlalu banyak gitu. Harusnya federasi yang itu ya. Waduh, udah kan. Karena setiap bikin gol pasti di zaman itu 10 tahun itu lebih banyak Mas Riz pasti, karena memang tugasnya bikin gol. Iya. Harus bikin gol. Nah, Mas, yang pengumpan bagus masih ingat nggak? Yang pengumpan yang bagus di zamannya itu, yang banyak memberikan umpan, tentunya semua banyak Iswadi Kadir, siapalah atau Junaidi, Waskito. Kalau pengumpan itu yang bagus ke Mas apa tuh? Rata ya, enak semua. Karena terutama dalam zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Iya. Zaman dulu kita bergaul itu kita sambil ngasih tahu. Saya senangnya seperti ini. Gitu. Oh gitu. Jadi mereka tahu tuh. Tahu dan kita juga menyesuaikan. Kalau kamu gimana? Kita menyesuaikan. Iya betul. Jadi kalau teman yang paling terdekat itu ya Roni Pati. Roni Pati. Ya. Iya. Tapi yang mengumpan Roni Pati, selain Roni Pati ngumpan Iswadi juga kan? Semua ya. Junaidi, Kadir juga enak-enak semua. Gitu. Waduh. Jadi kita bahas sepak bola dulu sama sekarang. Perbedaannya sangat mencolok. Pemain sekarang ini komplit. Oh gitu. Lebih bagus. Pemain sekarang ya lebih komplit, lebih bagus. Cuman pemain dulu itu punya kelebihan. Nah, satu paling. Apa tuh Mas? Jadi misalkan Yakob itu headingnya bagus. Yang lain enggak. Waskito lari cepat, nendang bagus. Yang lain juga kurang, bertahan kurang. Iswadi? Iswadi agak komplit. Agak komplit ya? Iswadi komplit. Kadir jitu ngumpannya, nendangnya, larinya itu aja. Untuk bertahan nggak bisa. Jun slow, tapi susah diambil bolanya. Kalau dia pegang bola susah diambil. Iya. Walaupun lambat ya. Iya. Tapi cepat ngopernya gitu. Anjas gimana? Anjas ya saya bingung kelebihannya. Iya. Anjas bingung. Iya ya. Jadi tapi stylish juga dia ya. Ya, stylish lah orangnya. Jadi yang saya sebut tadi ya punya kelebihannya. Masing-masing punya kelebihan. Iya. Jadi digabungin jadi kayak lumayan gitu. Tapi pemain sekarang komplit. Semuanya komplit. Gitu ya. Pemain depan bisa sliding. Iya. Main dulu nggak ada yang bisa. Gitu ya. Jadi mana lebih bagus, individunya bagus sekarang. Ya tapi memberikan gelar buat tim nasional jarang dibandingkan dengan zaman Mas Riz. Enggak, bedanya dulu itu kelebihannya sedikit-sedikit tapi menyatu. Ya. Jadi tim kolektif ada. Ini bagus secara tim bagus jadi dulu. Bagus. Tapi kalau individu enggak bagusan sekarang. Bener. Tapi karena kita sepak bola kan bermain tim 11 orang. Tapi cara dulu enggak laku kalau sekarang. Iya. Iya kan. Memang kalau kita jujur, iya. Pemain sekarang lebih bagus. Betul. Cuma tantangannya besar pemain sekarang kan, karena harus. Iya. Sudah 30 tahun kita nggak mendapatkan apa-apa ini. Ada satu kompetisi kita dinilai kurang baik. Iya. Iya, dinilai kurang baik. Tapi kenapa kita bisa menghasilkan pemain yang baik? Menghasilkan loh pemain kita yang kemarin itu bagus. Individunya itu bagus semua. Bagus individunya. Iya kan? Yang di AFF kemarin ya. Makanya kompetisi tidak bagus saja menghasilkan banyak pemain bagus. Bagaimana kalau dia bagus? Bagaimana kalau kompetisi bagus? Nah, ini masukan dari Mas Riz bagus, Mas. Nggak bagus aja kompetisi masih carut-marut tapi menghasilkan beberapa pemain. Kalau bagus. Kita ditata dengan baik, PSSI bagus mengelola ini, ya pasti hasilnya akan lebih baik. Iya, itu yang makanya itulah yang
harus ditata itu adalah kompetisi. Nah, ini mungkin masukan buat para pengurus PSSI yang harus ditata adalah kompetisi, karena dari kompetisi lah pemain itu akan lahir di tim nasional ya yang baik. Jadi dan akan lebih banyak lagi menghasilkan pemain yang bagus. Betul. Ya, sekarang aja udah banyak menghasilkan pemain bagus. Ya. Apalagi nanti kalau lebih bagus di kompetisi yang baik ya. Bagaimana bisa punya bek kanan kayak gitu? Siapa? Asnawi. Ya. Kiri ada Pratama. Ini ada Pratama. Bagus, anak-anak muda semua kan. Terus bagaimana kita mempunyai Ricky Kambuaya? Bagus. Terus siapa Witan Sulaiman. Tanpa ada kompetisi yang bagus, saya menghasilkan pemain seperti itu. Artinya apa itu? Artinya di sini nih se-Indonesia ini banyak bibit pemain. Nah, itu dia. Sebetulnya banyak bibit. Banyak ini. Jadi kalau kita lebih serius di kompetisi pasti akan menghasilkan banyak pemain bagus. Kita mesti lebih serius. Ini tugas tanggung jawab lagi PSSI. Bagaimana untuk bisa mengelola kompetisi dengan baik. Itu bukti aja gini Bung Roni. Ya. Kompetisi biasa-biasa aja kita beberapa menghasilkan pemain bagus. Iya. Nah. Kita nggak bisa bilang itu hasil Sintayong. Nggak bisa. Sebelumnya dia udah main bola kok. Iya. Sintayong milih mereka jadi pemain. Itu. Iya kan. Sintayong memilih mereka setelah Sintayong lihat ini bagus. Nah, ini bagus. Bagus buat saya nih ambil kan. Nah, itu. Kan gitu. Artinya pemain kita ini banyak yang berbakat bagus. Ya. Oke, Mas. Iya kan. Cocok itu kan? Cocok itu. Itu kita kurang membesarkan itu. Selalu dibilang kompetisi kita jelek. Jelek aja menghasilkan ini kok. Betul. Bagaimana kalau bagus? Iya kan? Makanya kita harus tata dengan baik. Nah, kompetisi ini harus lebih baik biar lebih banyak lagi pemain yang dihasilkan untuk tim nasional. Pasti akan lebih banyak. Oke Mas Riz ini. Terima kasih banyak Mas Riz. Terima kasih sama-sama. Sudah bicara banyak sepak bola, pengalaman Mas Riz ini dari tahun 71 sampai dari Pasuruan. Dari Pasuruan Jawa Timur sana sudah terus sampai di Hong Kong lawan Santos, lawan MU, sampai di Jebret Studio. Sampai di Jebret Studio sudah datang luar biasa ini Mas Riz ini. Buat kehormatan. Silakan Mas, makan dulu. Santai aja. Jadi sampai di sini pembicaraan kita dengan legenda sepak bola Indonesia di tahun 70-an yang begitu bersinar selalu bisa mencetak gol, Mas Risdianto. Ya. Tapi sebelum kita berakhir Mas, biasanya di sini ada teman-teman di Jebret ini, Abrar dan teman-teman menyiapkan pertanyaan yang harus dijawab oleh Mas Riz. Ini pertanyaan gampang. Pertanyaan gampang yang ini santai aja bisa dijawab. Misalnya Pele sama siapa pemain Inggris? Siapa yang Mas Riz pilih? Pele, ya, tentunya kenapa? Gitu aja. Nah, kita akan tanya Mas. Sambil santai-santai aja Mas. Oke, siap? Wah. Ini Mas Riz pilih yang mana? Pele atau Neymar? Pele. Kenapa Pele? Karena satu dia anggun, ya, gayanya nggak di luar juga baik, tenang, nggak ada masalah di luar, tapi dia tenang di lapangan, anggun. Nah, itu saya panutan ya, panutan buat saya. Wah, itu sudah dijawab oleh Mas Pele, bukan Neymar. Berikut, Neymar atau Ronaldo? Ronaldo Nazario maksudnya yang Brasil. Yang Brasil, Ronaldo Brasil nih. Ronaldo. Kenapa Mas? Dia mainnya nggak terlalu berliku-liku, langsung gawang aja. Langsung gawang, masuk, dapat peluang, hajar. Itu saya keingat banyak pemain-pemain yang saya tanya di sini Mas. Kalau Mas Risdianto itu kalau sudah dapat kotak penalti, udah gemetar tuh penjaga gawang. Begitu dapat bola dalam kotak penalti, balik badan selesai, hajar. Banyak Bambang Nurdiansyah cerita semua Ruli. Itu bahaya itu kalau di kotak macan itu di kotak penalti. Jadi ini Ronaldo pilih Mas ya. Ronaldo nggak macam-macam, begitu masuk bikin gol. Oke. Messi atau Muhammad Salah? Messi. Nah, ini kenapa Mas? Kok bisa pilih Messi nih? Messi memang orang yang nggak ruwet, indah kalau kita tonton. Ya? Kalau kita tonton itu kan indah. Bagus ya. Dribbling bolanya, melindungi bolanya kapan. Ya. Susah direbut ya. Dan tendangan bebasnya juga kayak apa. Benar, ya. Memang susah dilahirkan seperti Messi lagi. Iya. Setelah Maradona? Maradona masih di bawah Messi, menurut saya. Menurut Mas Riz, Maradona di bawah Messi. Luar biasa Mas Riz. Messi. Masih Messi. Oke. Persija 2001
atau Persija 2018? Nah ini, pilih yang mana? Persija di zaman 2001 tuh juara kalau nggak salah. Juara Liga. Ya. Galatama, bukan, juara Liga Indonesia. Atau Persija 2018. Pilih yang mana, Mas? 2018 itu siapa ya? 2018 ya mungkin masih saya lupa ingat ya. Masih zaman-zaman Ismet semua tuh, lo pasti kan? Bambang ya. Kalau 2018 ya. Masih itu ya. Pilih yang itu. Oh, bukan 2001 walaupun 2001 juara, Mas Riz pilih 2018. Oke. Persija Jakarta atau McKinnons yang pernah di Hong Kong. Persija. Kenapa, Mas? Ada kenangan apa ini? Saya datang ke UMS terus dipilih Persija, bisa masuk lagi PSSI karena Persija. Jadi itu alasannya kenapa pilih Persija, Mas Riz. Walaupun bermain di Hong Kong tetap pilih Persija. Karena punya kenangan khusus dengan Persija. Oke. Lebih berkesan gol lawan MU atau lawan Santos? Santos. Langsung Santos. Kenapa, Mas? Orang kan sudah dibilang tadi, tapi kenapa nih? Karena pada zaman itu lebih populer Santos daripada MU. Benar sekali. Ya. Jawaban yang pas sekali Mas Riz. Kalau sekarang mungkin berbeda. MU dong. MU Santos orang sudah kenal di zamannya. Udah lewat Santos. Zaman 70-an ya pasti Santos itu luar biasa tuh. Itu benar-benar luar biasa dari yang dimainkan oleh klub Brasil tersebut ya. Dokter Endang Witarsa atau Will Curver? Ini dua-dua bagus ini. Punya kenangan, tapi mana Mas pilih? Dokter Endang atau Dokter Endang. Saya udah juga pikir begitu, Dokter Endang. Karena Dokter Endang punya kesan apa? Bisa memotivasi saya bagaimana saya nggak boleh cengeng. Nggak boleh cengeng. Kalau Dokter Endang. Oh. Ada kesan. Saya pernah dilatih heading itu setengah jam sendiri. Orang yang umpan 2 orang saya heading sendiri. Heading terus ya? Ya itu saya sampai sempat boleh istirahat. Enggak. Tegasnya itu enggak. Selesai baru berhenti. Selesaikan dulu berhenti, kita diajak makan. Ada perhatian yang lain itu luar biasa. Orangnya keras, kasar. Ternyata orang keras, kasar itu selalu lembut. Contohnya Will Curver juga ya. Dokter Endang ya. Tapi disuruh pilih tetap dengan Dokter Endang. Ini ada yang terakhir ini, Mas. Waskito mana nih, Abrar? Waskito atau Risdianto ini mestinya enggak kan? Nah, Waskito atau Mas pilih Waskito atau Iswadi? Pilih yang mana? Dua teman bagus ini, dua bagus. Saya nggak bisa milih kalau. Nggak bisa milih kalau dua itu. Ya, dua bisa. Nah, kalau Waskito sama Kadir. Nah, saya pilih Waskito. Pilih Waskito ya. Itu kenapa? Waskito, saya cerita balik ya. Ya. Panjang nggak apa-apa ya. Dikit-dikit aja yang bisa yang ini. Saya lihat Waskito dulu. Dia pemain striker. Ya. Saya cadangan dia. Gitu. Saya hitung-hitung saya sama Waskito. Saya nggak ada menangnya. Gitu. Saya nggak ada menangnya. Itu lari kalah, syuting kalah, heading mungkin imbang. Iya. Tapi yang lain-lain saya kalah. Ini pengakuan yang jujur dari Risdianto ini. Tapi bagaimana saya ngelewatin Waskito ini? Nah, saya lihat Waskito kelemahannya kalau depan gawang sering grogi. Oh itu ya. Saya ambil dari kelemahan Waskito untuk jadi kelebihan saya. Oke. Yang kedua ini aneh, nyeleneh ini. Waskito bergaulnya terlalu Jawa sentris. Oh gitu. Saya orang Jawa. Saya pernah di Medan. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Jadi bergaulnya sudah itu. Itu jawabannya. Tapi pilih Waskito. Punya kenangan bagus bersama dengan Waskito. Karena saya dihitung satu persatu skillnya apa, saya nggak ada menangnya. Begitu ya. Tapi lucu, ini cerita yang lucu. Pada satu saat Waskito jadi cadangan saya lumayan lama. Cuman dia baik sama saya, sering sekamar terus dia ngomong Jawa tapi. Artinya kira-kira gini. Jancuk, saya jadi cadangan kamu gak enak ya. Maksud kamu apa? Saya tanya kan. Coba saran kamu, saya pindah ke kanan apa ke kiri?
Oh gitu. Pindah. Saya senang juga dia pindah kan. Pasti kamu milih di kanan kan, nggak mungkin kamu mau nyaingin Kadir. Ya. Kadir kalau disaingin nggak ada tempat lain. Pasti kamu mau ke kanan. Kanan itu ada Iswadi. Iswadi bisa ke gelandang. Ke gelandang, betul. Akhirnya benar-benar Iswadi pindah gelandang. Pas kita latihan di kanan, Iswadi jancuk ini katanya. Narik ya, udah ngalah lah. Nah, ya udahlah, cari posisi kedua kan. Iya. Oh gitu ceritanya. Gitu. Mantap Mas Kris, terima kasih banyak ini. Sudah banyak bercerita. Sama-sama ya. Bung Tony. Iya kan. Oke Jebret Team, sebelum saya mengakhiri acara kita buat bincang-bincang dengan Mas Kris, biasanya di sini Jebret ini menyiapkan ada kenang-kenangan nih Mas Kris. Ya ada kaos yang bisa Mas Kris pakai ya saya akan serahkan di sini. Ini dia buat Mas Kris. Terima kasih. Wah. Jebret. Terima kasih kepada Jebret TV. Iya. Jebret Media TV. Udah terima kasih dari Mas Krisdianto. Ini jadi bisa pakai dah kenang-kenangan ya. Oke, silakan duduk lagi Mas. Baik, Mas Krisdianto sudah menerima kenangan yang diberikan oleh Jebret Media TV dan saya mengakhiri acara bincang-bincang saya di Nostal Bola. Sampai ketemu dalam episode yang akan datang. Ciao. Terima kasih. Terima kasih.